Halo semua, selamat datang di Move On Rider. Pada libur lebaran kali ini, saya dan keluarga seperti biasa mau coba jalan-jalan di hari kedua lebaran tanpa tahu arah tujuan, tanpa tahu berapa lama kita akan menginap. Dan tahun ini kita memutuskan untuk jalan ke daerah selatan, tepatnya ke daerah Puncak dan sekitarnya. Dan ternyata Puncak itu macet parah. Ya Allah peningnya. Ya Allah peningnya. Peningnya. Karena sudah merasa cukup lelah terjebak kemacetan yang cukup panjang di daerah Puncak, akhirnya kami mendapatkan hotel namanya Prinsesa. Dan ternyata Prinsesa itu ada dua, ada Prinsesa 1 dan Prinsesa 2. Kita lihat review di YouTube, wah ini hotel bagus. Kita cari di aplikasi Traveloka, dapet. Ternyata itu Prinsesa 2, sementara yang kita booking adalah Prinsesa 1. Nah ini dia hotelnya. Memang gak sebagus Prinsesa 2, tapi ya karena ini daerah Cipanas, daerah Puncak ya udaranya oke lah. Nah ini penampakan dari propertinya seperti ini. Cukup hijau, banyak pohon-pohon, tanaman hias di depan kamar kita. Ini aku dapat di harga 575.000 dengan sarapan. Dan itu kata masnya juga ini karena harga high season. Mungkin kalau hari-hari biasa nih harganya 250.000 kali ya. Untuk harga 575 sih kayaknya kemahalan. Kenapa ya? Karena fasilitasnya sih aku bilang biasa aja, nggak bagus-bagus amat. Apalagi di area kamarnya ya. Nanti aku tunjukin kenapa aku bilang ini kayaknya Prinsesa 1 ini perlu perbaikan. Karena mungkin ini hotel tua, sudah cukup tua dan gak ada permajaan fasilitas. Kayaknya harus diganti deh. Semoga Prinsesa 1 nonton ini ya, biar dapat masukan. Ini honest review dari saya ya, bukan maksud menjelek-jelekan atau komentar negatif lah. Tapi secara overall nih hotel ini bagus, cuma sayang di kamarnya aja yang kurang sih menurut aku. Nah ini dia penampakan kamarnya yang seharga 575.000 rupiah. Di dalamnya ada satu kasur queen size, satu TV LCD. Nah ini kasurnya yang PR banget, bermasalah banget nih. Karena dia modelnya spring bed dan pernya itu udah rusak, menonjol-menonjol, jadinya bikin saya nggak bisa tidur semalaman. Kacau. Dan TV-nya LCD, sinyalnya sering hilang. Untungnya air panasnya maknyus. Dan untungnya lagi udaranya keren banget, seger banget di daerah Cipanas ini. Ditambah akomodasi di sekitar kamar itu hijau. Juga ada kolam renang yang cukup luas, cukup besar, proper. Dan syukurnya dapet sarapan. Semarah apapun, sekecewa pun, kalau perut kenyang, semua terkendali. Besok siangnya kita kemudian check out dan memutuskan untuk pulang. Padahal sebelumnya kami sepakat mau melanjutkan perjalanan ke Bandung. Kan tinggal 1,5 atau 2 jam lagi lah sampai itu Batu Jajar, masuk kota Bandung. Tapi melihat berita-berita di medsos, di jalanan tuh macetnya luar biasa tahun ini. Bahkan kayaknya lebih parah dari tahun lalu. Ya sudah, akhirnya kami memutuskan untuk pulang saja. Karena semalam berangkat lewat jalur Puncak utama yang kondisinya seperti itu, dan ketika kita keluar hotel pun macet parah di jalanan merah merona, akhirnya kita memutuskan untuk lewat jalur Puncak 2. Jujur saya belum pernah lewat jalur ini dari Puncak. Kalau dari Depok sih sering, dan mentoknya di Curug Cipamingkis. Dan ternyata jalannya sudah bagus ya. Nah ini kondisi
jalanan menuju puncak utama nih dari kota bunga, Taman Bunga Mata Nusantara, ditutup dan macetnya lumayan panjang banget. Ini yang membuat kita akhirnya memutuskan untuk lewat jalur puncak 2. Karena kebayang jalannya tuh di daerah puncak 2 yang cukup ekstrim, jalannya rusak, turunannya curam. Nah, sebelumnya saya memutuskan untuk ganti oli terlebih dahulu supaya aman dan cek kaki-kaki dan rem lah. Dan ternyata jalur puncak 2 itu memang jalurnya indah banget ya. Luar biasa. Masih banyak ruang terbuka hijau yang asri banget, adem banget. Kalian harus coba dilewat sini. Di tengah perjalanan, saya melihat ada warung kopi di pinggir jalan yang posisinya itu asik banget kayaknya. Jadi memancing kita untuk mampir, untuk menghirup udara segar sambil minum kopi dan menikmati pemandangan alam yang luar biasa cakep. Lagi capek dan lelah, stres, kesel sama jalur puncak utama, terus pulangnya lewat jalur puncak 2, ternyata macetnya sama aja. Ketemu hidden gem di daerah puncak 2 nih. Ini rumah pribadi milik Pak siapa, Pak? Pak almarhum Pak Jimmy. Pak? Almarhum Pak Jimmy. Pak Jimmy. Oh, siap. Ini Bapak sekarang yang menguasai area sini. Dengan Pak siapa ini, Pak? Saya Pak Ken Yudo. Ah? Ken Yudo. Ken Yudo? Iya, Bahasa Jepang? nama asli itu. Iya. Kok kayak Jepang? Dari lahir. Orang-orang sini manggilnya Pak Ustadz karena Pak saya guru ngaji. Oh begitu? Mengabdi buat daerah ini. Suka makmur bukan sih? Iya, suka makmur ya. Ini ada gazebo-nya. Ini sayang banget, Pak, nggak disewain, Pak. Kalau disewain nih, wah laku nih, Pak. Wah enak, wih. Waduh, disewain ini harusnya, Pak. Keren ini, Pak. Infinity pool tuh ya. Wow, itu kan yang merah punya orang Jepang. Oke. Itu depannya itu jalan raya loh. Iya. Nah, itu depannya pas itu tanah saya. Berapa meter? 150. 150 mau dijual? Ya, 250. 150. Nah, Buka. itu depan pas jalan. Satu, kalau buat umpamanya kafe jelas rame, Iya, karena apalagi? kafe itu rame. Karena belakangnya camping ground, belakangnya pas. Sebelah tempat Ustadz Ken Yudo tadi ada camping ground. Satu tenda berapa? Satu tenda, kalau tenda dari sini itu 250.000. Itu udah sama listrik, Ya, itu udah sama matras. matras, terus alat-alat masak, nesting gitu? Enggak itu. Enggak ya? Iya. Berarti 250.000 tuh tenda aja Tenda sama aja, sama matras lah. matras, Sama listrik, yang penting listrik sih sebenarnya. Ya, per orang 30.000 per orangnya. Oh berarti tenda 250.000, orangnya 30.000. Ya. Kalau kita bawa tenda sendiri, cuma orangnya aja yang dikenain 30.000. Murah sih itu termasuk. Itu listrik di luar itu, lain lagi kalau sendiri. Kan 30.000 per orang nih. Kalau listrik, Udah sama listrik. udah sama listrik. Udah sama listrik. Murah. Jadi bebas ya mau di lapak yang bawah apa yang di atas ya. Oke, nomornya di berapa? Kang Edi kan ya? Iya. Saya catat deh. Saya juga senang camping, Kang. Nah, ini villa disewain juga berarti? Iya. Berapa? Ini tuh kalau untuk weekend 700. Bikin 700. Untuk 4 orang berarti? Ini 6 orang masuk. Wih, deh. Kalau weekday-nya Weekday-nya ini 500. 500. Nah, ini villanya 750.000 kalau weekend, kalau weekdays 500. Kamar mandi, WC jongkok. Wah, ini naiknya lumayan. Oh, ini atasnya kamar doang. Kasur, matrasnya 2. Ada sofa. Oke. View-nya dong yang cakep.
teman-teman, itu tadi kisah perjalanan saya di libur lebaran kali ini. Akibat terjebak macet horor di daerah puncak, akhirnya kami random pilih hotel dan ya dapat seadanya. Tapi yang paling penting di sini saya dapat pengalaman baru melintasi jalur puncak 2 dengan mobil. Ternyata jalurnya enak dan recommended lah untuk tempat wisata baru. Kalau kalian suka dengan video traveling, jalan-jalan, touring, explore semacam ini, jangan sungkan-sungkan untuk klik tombol subscribe. Terima kasih.